Alkitabu. Alkitabu. Sekali lagi. Alkitabu. Nah, ya, Pak Pendeta, apa terjemahannya di sini, ya? Ya, apa yang diterjemahkan di dalam bahasa Al-Qur'an ini? Mari sekarang kita lihat terjemahannya, ya. Kitab itu tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Oke? Yang dimaksud Alkitab adalah kitab ini, Al-Qur'an. Makanya saya katakan nama lain dari Alkitab atau nama lain dari Al-Qur'an adalah Alkitab. Nah, ini adalah sebuah data ya Pak Pendeta. Jadi kita sebagai umat Islam pasti menuntut hak kita gitu ya. Penamaan-penamaan dari istilah-istilah Islam yang dipakai oleh pihak Kristen. Tidak cuma masalah kosakata Alkitab ya teman-teman. Banyak lagi istilah-istilah Islam yang digunakan oleh pihak Kristen. Contoh kosakata Allah. Tapi kita tidak bahas kosakata Allah malam ini. Kita bahas kosakata Alkitab malam ini yang berakar kata katabah. Artinya itu buku atau ketetapan ya, atau juga goresan, atau juga tulis. Bisa diterjemahkan sesuai dengan konteksnya. Jadi yang dinamakan Alkitab adalah satu-satunya firman Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksudkan adalah pewahyuan yang disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi isinya harus 100% firman Tuhan, bukan dari kesaksian si A, bukan dari kesaksian si B atau si C, ataupun dari penyelidikan. Bukan itu Alkitab maksudnya ya, definisinya bukan itu. Tapi Alkitab itu adalah firman dari Tuhan dan 100% harus berisi firman Tuhan. Jadi bukan kesaksian si A, si B, si C, atau penyelidikan si A, si B, si C, ataupun tulisan si A, si B, si C, ataupun ya kitab dari tafsir mimpi seseorang. Ya bukan itu Alkitab ya. Jadi yang namanya Alkitab harus dipenuhi kriterianya, meskipun Alkitab ini disadap lagi apa namanya ya? diambil oleh bahasa Indonesia dari bahasa Arab ya. Nah, itu tetap juga kita harus mengetahui bagaimana konteks aslinya, bagaimana orang memahami kosakata tersebut dari bahasa aslinya, bukan dijiplak. Apa namanya ya teman-teman, lupa saya, bukan disadur sih, apa namanya lupa ya. Meskipun di dalam bahasa Indonesia ya diambil dari bahasa Arab, maka orang Arab akan memahami Alkitab itu adalah Al-Quran, bukan Bible seperti di Indonesia. Lagi pula ya diserap ya betul. Lagi pula Pak Pendeta, hanya di Indonesia yang menamakan namanya Alkitab adalah Kristen Indonesia. Di luar negeri tidak ada Pak Pendeta. Silakan Anda tanggapi. Jangan bersemangat banget lah Pak Ustadz. Mana? Oh iya, semangat ini Pak Pendeta. Ayo lanjut Pak Ustadz. Oke, tunggu. Tutup mic-nya. Oke, baiklah. Pak Pendeta, pencet ulang. Oke, baiklah teman-teman ya. Saya rupanya ingin menjelaskan kepada kita semua dari mana kata Alkitab itu. Sebagaimana yang Pak Ustadz sering sebutkan, apa itu Alkitab itu? Nah, Alkitab itu artinya adalah firman Tuhan yang merupakan kebenaran yang absolut dan objektif. Alkitab adalah sumber iman dan kebenaran yang diilhamkan secara langsung oleh Allah.
dan diterima oleh para penerima, para nabi-nabi, para rasul-rasul, dan orang-orang yang memang di mana Alkitab kebenaran yang absolut, kebenaran yang objektif ini itu diturunkan. Karena itu Alkitab atau diterima oleh mereka. Karena itu Alkitab kemudian digunakan dalam bahasa Indonesia. Dari mana kita bisa temukan itu? Baik, saya tunjukkan data kepada Pak Ustadz bahwa sesungguhnya Alkitab itu adalah berbahasa berbahasa Yunani. Oke, kita tunjukkan teman-teman ya. Kita tidak, tentunya kita pakai data lah teman-teman ya. Loh kok nggak bisa ya? Bentar puter gitu ya. Oh, puter kamera nih. Sebentar Pak Ustadz ya. Kita tunjukkan nih Pak Ustadz nih. Nih ya, mohon bisa kiranya dapat dibaca ini ya. Ya, oke ya. Oke, nih Pak Ustadz nih. Saya dekatkan. Nih kan. Alkitab Kristen memiliki asal usul yang panjang dan rumit. Istilah Alkitab berasal dari Yunani, Bibelika gitu ya, Bible gitu ya, buku-buku artinya itu ya, yang pada gilirannya didasarkan pada kata Yunani untuk papirus. Jadi para papirus-papirus yang telah ditemukan, nah itu digunakan ke dalam kosakata Yunani ya, artinya buku-buku, yang berarti buku-buku. Oke ya Pak Ustadz. Jadi Pak Ustadz ketika mengatakan kepada kami bahwa Alkitab itu adalah bahasa Arab, saya kira itu adalah sesuatu yang menggelikkan bagi saya ya. Kenapa kok sampai ada orang yang protes mengenai Alkitab, mengenai bahasa? Iya kan, mengenai bahasa kok diprotes. Kenapa sih harus menggunakan bahasa Arab? Ya kan nggak apa-apa lagi. Lah Indonesia itu sering kali menggunakan bahasa-bahasa Belanda. Ya, kosakata Manado itu paling banyak menggunakan bahasa Belanda, bahasa Jepang. Ya tidak ada masalah. Selama itu hanya sebatas kosakata. Ya di dunia ini awalnya Alkitab mencatat kepada kami peristiwa mengenai mengenai suatu menara ya, itu berasal dari satu bahasa. Jadi kalau ada kosakata yang lain yang kemudian diserap atau saling menyerap, saya kira itu hal biasa. Tetapi yang paling lucu bagi saya, ini bagi saya Pak Ustadz, kalau ada agama yang terlalu pede dengan mengatakan itu adalah agama, kosakata itu seakan-akan adalah agama dia, begitu. Alkitab, ini kita bermasalahkan soal Alkitab ya kan. Alkitab sudah diterangkan itu adalah buku ya. Alkitab itu adalah sebuah buku yang berasal dari pewahyuan dari Allah. Nah, tapi saya heran kenapa itu kemudian dijadikan oleh orang Muslim ini itu diklaim sebagai bahasa Arab yang bahasa Al-Quran. Lalu kenapa kalau Alkitab itu kita ambil menjadi bahasa Indonesia dan itu dipakai oleh orang Kristen? Kenapa? Apa masalahnya? Orang Manado bilang memang mau tepelah hati Bapak Pak Ustadz kalau kami menggunakan bahasa itu Alkitab. Apa persoalannya? Alkitab itu adalah resmi bahasa Indonesia. Jadi saya rasa tidak ada masalah bagi kami kalau menggunakan bahasa Indonesia untuk masuk ke dalam Alkitab kami, nggak ada masalah. Lagi pula Alkitab itu tidak akan kemudian membuat dengan adanya Alkitab orang-orang Muslim mulai ketakutan. Apa mereka mulai akan masuk ke Kristen seperti sekarang banyak sekali murtadin? Saya kira kan itu ketakutan itu janganlah Pak. Kalau memang Tuhan kita benar, Tuhan bela. Gitu. Baik. Oh, semangat kali Pak Pendeta ya. Waduh, kalah semangat saya sama Pak Pendeta ini. Oke. Tunggu ya teman-teman waktunya. Saya masih kasih kesempatan Pak Ustadz nyerang nih. Nanti kalau saya nyerang keok nih Pak Ustadz. Ya Pak Pendeta. Wah, pertahanan kita bentengnya kuat. Baik teman-teman semuanya. Tadi ketika Pak Pendetanya menjelaskan bahwa
Alkitab itu berasal dari Yunani, lalu beliau ambil dari Google. Ini aduh membuat saya ketawa gitu. Pak Pendeta, bukan cuma data yang Anda ambil itu jangan satu website Pak Pendeta ya, kalau cuma ngambil di Google ya. Coba Pak Pendeta perhatikan di layar ini ya. Mari kita baca ya teman-teman. Nih, kalau saya pun juga buka Google ya. Alkitab berasal dari wahyu atau ilham yang diberikan Allah kepada manusia ya. Nah, ini Pak Pendeta ya. Ini mari kita baca nih ya. Mari kita baca teman-teman nih. Alkitab. Kata Alkitab berasal dari bahasa Arab. Ya, kalau Anda cuma datanya di Google gitu, yaitu Alkitab yang berarti buku atau kitab-kitab. Di negara-negara berbahasa Arab, Alkitab disebut Alkitab Al-Muqaddas yang berarti kitab suci. Gitu Pak Pendeta. Kalaunya Anda cuma ambil di Google, saya pun bisa. Baik, kalau data Anda dari Google ya Pak Pendeta, dan Anda mengatakan bahwa Alkitab itu berasal dari bahasa Yunani, saya minta tunjukkan kepada Pak Pendeta satu kosakata saja bahasa aslinya dari Yunani, kosakatanya Alkitab. Itu terdapat di mana? Kalau Biblika bukan ya. Yang saya minta kosakata Alkitab dalam bahasa Yunani itu terdapat di mana? Dasarnya dari mana? Kalau Anda minta kepada saya Alkitab itu berasal dari bahasa Arab, saya punya dasarnya. Berasal dari kosakata atau akar kata kataba dan mempunyai dasar dari dalam Al-Qur'an, Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Nah, sekarang saya minta hal yang sama. Alkitab kata Anda berasal dari bahasa Yunani, maka tolong tunjukkan di teks asli ya, teks asli kitab Anda, kosakata Alkitab itu di manuskrip mana dan di ayat berapa. Nah, kalau Anda punya dasar, tunjukkan sama saya ya. Kalau Anda cuma punya Google, saya pun bisa menabrakkan data Anda dengan data yang lainnya, Pak Pendeta. Ya, maka dari itu kita harus mengambil itu sesuai dengan dasar. Maka kalau kita ya dikatakan oleh Pak Pendeta, oh bukan berarti bahasa Arab itu identik dengan agama. Kalau kita berbahasa Arab identik dengan agama, kita mempunyai alasan ya teman-teman. Coba kalau kita merujuk ke hadis ya, cintailah bahasa Arab karena 3, karena Al-Quran kita berbahasa Arab ya, terus Nabi kita berbangsa Arab, kan ada alasannya ya. Terus juga di Al-Quran kami kalau kita baca di beberapa ayat, contoh Quran surah Yusuf ayat 2, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun, kami turunkan Al-Quran itu dalam bahasa Arab agar kamu memahaminya. Nah tuh ada alasannya, kami pakai bahasa Arab, bukan ilmu Google ya, bukan ilmu Google, tapi Al-Quran itu ada di otak saya Pak Pendeta ya. Maka dari itu saya mempunyai dasar kenapa saya memakai bahasa Arab dalam keagamaan saya, bahkan ibadah saya memakai bahasa Arab. Nah sekarang pertanyaan saya kepada Anda mengatakan Alkitab itu berasal dari kosakata Yunani ya, Biblika. Baik, di dalam manuskrip apa, di ayat berapa Alkitab itu terdapat dalam bahasa Yunani? Coba tunjukkan sama kami ya. Di tempat saya sudah ada 7.000 penonton yang siap menyantap Pak Pendeta nih. Nah ya, maka dari itu Pak Pendeta, tolong kalau menunjukkan sebuah data itu tunjukkan data aslinya di mana. Seperti saya menunjukkan Al-Quran, dzalika Alkitab, bahasa aslinya dari Al-Quran. Artinya ketika saya mengklaim bahwa Alkitab itu adalah nama lain dari Al-Quran, mempunyai dasar. Jadi seperti itu Pak Pendeta. Silakan.
Nah, oke. Iya, oke. 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 Ya, mana nih? Mana nih? Belum muncul. Sabarlah. Belum Waduh. muncul, belum muncul. Wah, semangat saya Pak Ustadz. Nah, baik ya, teman-teman lihat sendiri di mana kata Pak Ustadz ini, di mana ada kata Alkitab di dalam Alkitab. Nah, kata Alkitab dalam Alkitab. Silakan ini dibaca di dalam Lukas pasal 4 ayat 16. Silakan dibuka aja Lukas pasal 4 ayat 16. Ini menunjukkan kata Alkitab itu ya, ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu Alkitab. Jadi sudah ya, sudah jelas ya. Mau di manuskrip berapa ya, sejujurnya saya tidak mempersiapkan semua itu karena saya tiba-tiba lagi ngerum dipanggil oleh Pak Ustadz. Tetapi hal yang sama juga, tolong buktikan manuskripnya bahwa Alkitab itu adalah bahasa Arab yang Anda punya. Di manuskrip mana itu ada kata Alkitab itu kan, bisa kita tunjukkan demikian. Namun teman-teman ya, sebenarnya yang kita ingin bahas di sini sekarang bukan soal dari mana kata itu, dari mana kata itu, tetapi jelas sekali dunia mengetahui ya, seluruh hampir 280 juta orang Indonesia itu paham ketika disebut Alkitab itu merujuk kepada kitabnya orang Kristen. Ketika disebut Alkitab itu merujuk kepada Al-Quran, maka orang akan bilang kamu sedeng, ya kan? Kamu udah nggak waras. Masa kitabnya orang Muslim Alkitab? Mereka akan mengatakan Al-Quran. Al-Quran itu adalah kitabnya orang Muslim, bukan Alkitab. Silakan Pak Ustadz adakan polling dan kasih tahu kepada masyarakat Indonesia, apakah benar masyarakat Indonesia akan mengatakan, atau coba Pak Ustadz tanyakan kepada masyarakat Muslim di Indonesia ini, apakah betul bahwa Alkitab itu adalah kitab sucinya orang-orang Muslim? Saya percaya tidak ada orang Muslim yang waras yang kemudian akan mengakui bahwa iya betul Alkitab kami itu kitab suci kami itu adalah Alkitab ya. Nah, kalau klaim-klaim semata seperti itu, kita membuktikannya secara sederhana, secara biasa-biasa saja, daripada kita lebih kepada membuktikan itu dari Arab. Ini kita mau runut ke dalam bahasa semetik, bahasa Arab ya, kita nggak tahu juga dari mana Alkitab itu sendiri berasal dari bahasa Arab, itu dari mana akar katanya kan. Nah, kalaupun itu mau dirunut boleh, tetapi kita langsung aja uji puling kepada masyarakat Indonesia, apakah kitab sucimu orang Muslim itu adalah Alkitab atau Al-Quran? Maka orang-orang yang sadar dan tidak mabuk agama akan mengatakan yes, Alkitab, kitab suci kami orang Muslim adalah Al-Quran. Atau saya rasa kalau memang ada tuntutan-tuntutan seperti itu, jangan-jangan orang-orang Muslim sudah mulai meragukan Al-Qurannya, sehingga mereka mulai mencari kebenaran untuk menyatakan bahwa kitab suci mereka adalah Alkitab. Saya takutnya, saya tidak menemukan dalilnya, tetapi yang saya ragukan, yang saya curigai, jangan-jangan orang Muslim sudah menemukan bahwa sesungguhnya kitab suci yang diturunkan Allah itu adalah Alkitab, bukan Al-Quran. Maka disitulah akan terjadi sorak-sorak kemenangan. Ternyata songlah selama ini orang-orang Muslim, mereka percaya kepada Quran, padahal yang diturunkan itu adalah Alkitab. Nah, itu song. Jadi orang Muslim jadi song. Mereka ternyata yang diturunkan itu bukan Quran, tetapi Alkitab. Nah, yang selama ini terpatri di dalam otak mereka bahwa yang diturunkan itu adalah Al-Quran ya. Jadi Al-Quran sudah terbantahkan sehingga mereka mulai mencari pembenaran dalam Alkitab. Baik ya, saya kira itu penjelasan saya. Saya ingin bertanya kepada Pak Ustadz ya, di mana ya Pak Ustadz, tolong dijawab ya, di mana sebenarnya Allah mengaku bahwa namanya Allah? Karena ini yang pertama kali Pak Ustadz sebutkan di awal tadi ya, di mana Pak Ustadz
Allah mengaku bahwa namanya itu adalah Allah? Coba kasih tunjuk, kasih pengertian kepada kami di mana pengakuan seperti Yesus mengakui di dalam Roma pasal 8 ayat 34, di dalam banyak ayat bahwa anak manusia naik ke sorga duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi jelas Yesus sendiri mengaku bahwa Allah mengaku namanya adalah Yesus Kristus, mengaruniakan kepada nama di atas segala nama. Ya, begitu Pak. Bar ya teman-teman, gak apa-apa dikit ya, karena kalau kita bahas satu materi saja nanti gak asik gitu ya. Ya gak asik, karena masa cuman bahas Alkitab kan udah takut Pak Ustadz ini. Ternyata yang terjadi yang diturunkan Allah itu bukan Al-Quran, Alkitab kan? Baik. Baik, Pak Pendeta, saya jawab dulu pertanyaannya ya, Pak Pendeta. Di mana Allah itu mengakui namanya adalah Allah? Quran surat Toha ayat 14. Silakan Anda buka. Innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana fa'budni, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Wa aqimis sholata lidzikri, ya, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Ya, tuh dalilnya Toha 14. Kalau nggak tahu, Quran surah 20 ayat 14 tuh ya. Gampang kali pertanyaannya Pak Pendeta. Coba yang agak susah lah dikit pertanyaan itu. Aduh. Jadi kalau hanya kosakata Alkitab Pak Pendeta ya, di mana di manuskrip Anda bisa temukan di manuskrip Sana'ah Al-Baqarah ayat 79. Tuh ya, manuskrip tentang kosakata Alkitab berasal dari bahasa Arab yang bunyinya fawailul lilladzina yaktubunal kitab. Ya, fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi tsamanan qalila. Nah, tuh ya, manuskrip dari Al-Qur'an kami kosakata Alkitab ada. Ketika saya minta kepada Anda mana manuskripnya dari bahasa Yunani, Anda belum siapin. Ya sudah, nggak apa-apa kalau gitu ya. Berarti yang Anda paparkan masih jadi tanda tanya. Ya kan kayak gitu. Gitu Pak Pendeta. Ya, terus ya kalau Anda mengajak saya dengan tema yang lainnya, contoh ya, ketika tadi Anda mengatakan Yesus duduk di sebelah kanan Bapa, saya jadi berpikir dua hal Pak Pendeta yang mau saya tanyakan dari yang Anda sampaikan itu. Apa saja? Yang pertama, Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Pak Pendeta, saya mau tanya, itu orang lihat pakai teropong apa? Coba Anda jelaskan sama saya. Ini bukan ngeledek Pak Pendeta ya, tapi Pak Pendeta sendiri yang mengatakan Yesus duduk di sebelah kanan Bapak. Saya mau tanya, di zaman dulu sudah adakah teropong? Siapa yang lihat dia duduk di sebelah kanan Bapak? Coba Anda jawab tentang masalah itu kepada saya ya. Coba tolong diberikan penjelasan. Kok kenapa ada orang yang bisa lihat tembus dari langit gitu ya, tembus ke langit, bahwa Yesus naik duduk di sebelah kanan Bapa? Kalau kita ya sekarang Pak Pendeta nggak ada tuh manusia itu terlihat melihat itu ya, terbatas gitu penglihatannya. Kita lihat kagak ke arah atas, kita lihat telinga sendiri aja kagak bisa gitu, gimana susah kan kayak gitu ya. Padahal tuh telinga dihiga lagi bahasa Banjar, di samping mata loh Pak Pendeta ya, nggak bisa mata kita lihat telinga. Ini ada orang yang katanya ya di zaman dulu belum ada teknologi, katanya melihat Yesus duduk di sebelah kanan Bapak. Itu kayak gimana cara lihatnya? Sudah adakah teropong bintang? Nah, teropong bintang itu aduh berapa lapis sih langitnya dia bisa tembus lihatnya gitu loh. Itu yang pertama pertanyaan saya Pak Pendeta. Yang kedua, kalau Anda mengatakan Yesus duduk di sebelah kanan Bapak, Pak Pendeta, sebenarnya Tuhan Anda itu ada berapa sih? Yesus duduk di sebelah kanan Bapak. Ini kalau kita lihat ya Pak Pendeta ya, cuma ada dua nih Tuhan Anda, Bapa dengan Yesus. Katanya kan juga ada Roh Kudus. Roh Kudus ini di mana gitu? Apakah duduk di sebelah kiri? Kan kayak gitu. Ini juga ambigu ini ayat Pak Pendeta ya. Atau Tuhan Anda cuma dua, bukan tiga, atau kayak gimana gitu? Tuhan Anda itu sebenarnya ada berapa sih gitu loh? Itu yang bikin saya bingung. Duduk di sebelah kanan Bapa.
berarti Tuhan Anda ada dua. Coba kalau kita peragakan ya Pak Pendeta ya, saya dengan Anda tuh ya, Pak Pendeta duduk di sebelah kanan saya, ada dua kan, bukan satu sayanya, pasti ada dua gitu. Maka dari itu saya harap Anda jujur, Tuhan Anda itu ada berapa sih? Kalau lebih dari satu, waduh nanti Tuhan bisa berantem Pak Pendeta. Kata Tuhan yang satu aku pengen begini, kata Tuhan yang dua aku pengen begitu, pengen itu pengen ini, ya kayak Doraemon. Kan kayak gitu, susah gitu kalau Tuhannya lebih dari satu gitu. Nah tolong Anda jelaskan berapa sebenarnya Tuhan Anda ya. Terus itu pakai teropong apa kalau orang bisa lihat di zaman dulu? Cobalah. Kita beragama itu pakai akal, pakai logika. Jadi seperti itu. Nah, silahkan Pak Pendeta untuk menjawabnya. Kita dengarkan dan saya berharap dengan data. Oke? Nah, silakan Pak Pendeta. Oke, silakan. Ya baik ya, saudara-saudara ya. Bentar, ini waktu belum muncul. Oke, baik. Saya kira Pak Ustadz sendiri sudah mulai kehilangan nalar atau kehilangan konsentrasi dalam menjawab pertanyaan saya. Pak Ustadz begitu bersemangat ketika menjawab pertanyaan saya mengenai Toha 14 itu. Seakan-akan Pak Ustadz telah menjawab itu dengan begitu tepat dan sangat akurat. Yang saya tanyakan tadi Pak Ustadz lupa bahwa di mana Tuhan itu mengaku namanya adalah Allah. Ya kalau aku adalah Allah, di mana namanya Allah kan gitu. Namanya dia itu Allah di mana? Dia mengatakan bagi dalam pandangan Muslim bahwa Allah itu adalah proper name, nama ya. Nah sekarang di mana pengakuan Allah itu sebagai nama? Kalau kami generik ya gelar itu ya. Jadi di mana Allah mengaku bahwa dirinya adalah namanya Allah, begitu. Itu yang saya minta. Dia mengaku namanya adalah Allah ya. Oke. Yang kedua untuk menjawab pertanyaan Pak Ustadz, siapa yang melihat Yesus? Jelas sekali di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama ayat yang ke-6. Pak Ustadz lupa tadi apa yang saya bacakan mengenai apa itu Alkitab. Mungkin Pak Ustadz lupa bahwa Alkitab itu adalah sebuah sebentar ya, supaya saya kasih pengertian yang lebih paham lah Pak Ustadz ini mengenai apa sih itu Alkitab itu, atau bagaimana sih orang Kristen memandang Alkitab itu ya. Alkitab itu adalah sebuah wahyu yang sangat yang diberikan Allah kepada orang-orang yang memang menerimanya. Dikhususkan Allah memberikan kekhususan kepada orang-orang yang memang dikhusus untuk menerima wahyu daripada Allah itu. Nah, namun Pak Ustadz, yang perlu Pak Ustadz ketahui, ketika ditulis siapa yang melihat Yesus, Alkitab kami telah menulisnya, ya. Kami kan percaya kepada kitab suci kami bahwa Alkitab itu menulisnya bahwa Yesus terangkat ke sorga dan dia duduk di sebelah kanan Allah. Itu adalah kesaksian dari Alkitab kami. Kalau Pak Ustadz ingin kita supaya membahas mengenai persoalan-persoalan di luar secara logika di dalam Alkitab, oke, boleh. Tetapi ini sudah jelas, Yesus, Alkitab kami mencatat bahwa Yesus terangkat ke sorga dan dia duduk di sebelah kanan Allah. Siapa yang melihat? Itu namanya pewahyuan. Karena Alkitab itu adalah pewahyuan. Allah mewahyukan itu kepada para penulis, kepada Yohanes, kepada Paulus, kepada Petrus untuk menuliskan hal-hal yang demikian. Nah, pertanyaan yang sama kepada Pak Ustadz. Coba Pak Ustadz sebutkan di mana atau siapa di dalam Quran yang ada di sorga, yang sudah ada di sorga. Apakah Rasulullah sebagai Rasulullah dia ada di sorga atau dia ada di mana sekarang? Siapa yang ada di sorga dalam Quran? Kalau kami sudah jelas ada namanya Elia, ya, oh itu jelas dia di sorga. Ada Yesus Kristus hari ini dia di sorga. Alkitab bersaksi di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 Yesus terangkat ke sorga. Nah, coba Pak Ustadz buktikan kepada saya di mana Al-Quran bisa menjamin bahwa sekelas Rasulullah pun itu ada di sorga.
atau saya akan tunjukkan dalil sebaliknya kepada Pak Ustadz. Itu yang pertama. Jadi kedua, pertanyaan Pak Ustadz yang kedua, Tuhan di Kristen itu ada berapa? Jelas sekali Alkitab telah mengatakan kepada kami ya, di dalam Ulangan 6 ayat 4, bahwa dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Esa di sini bukan berarti dia satu dalam angka secara matematika, tetapi satu dalam kesatuan seperti manusia. Hakikatnya satu, Ustadz Yusuf PI, hakikatnya manusia, tetapi di dalam diri Ustadz Yusuf PI berdiam tubuh, jiwa dan roh. Apakah tubuh jasad Anda itu sama dengan roh Anda? Tentu Anda tidak akan mengakui itu. Namun begitulah kami memahami tentang Allah kami. Tetapi persoalan yang mendasar yang ingin saya tanyakan, saya datang kepada pertanyaan kedua ya. Tadi pertanyaan pertama, tunjukkan bahwa Rasulullah atau siapapun dalam keyakinan Islam yang pernah ada di sorga, yang sudah ke sorga, atau yang saat ini ada di sorga. Yang kedua yang saya ingin tanyakan kepada Pak Ustadz mengenai hal ini, coba tolong Pak Ustadz jelaskan mengenai siapa Allah Pak Ustadz. Bagaimana rupa gambar Allah berdasarkan Al-Baqarah 115, Allah mempunyai wajah. Tolong sebutkan bagaimana rupa Allah Anda. Silakan. Aduh, Pak Pendeta. Sudah, jangan mengeluh, jangan curhat. Enggak usah jawab, enggak usah dicurhatin. Oke. Banyak kali ya subhatnya ya teman-teman. Tadi saya dengarkan aja tadi dari Pak Pendeta, di mana dikatakan Allah itu adalah nama di dalam Al-Quran. Pak Pendeta ya, kalau Anda buka pertama kali Al-Quran kami, maka tulisannya dengan nama Allah Pak Pendeta ya, pasti Anda akan mendapati kosakata Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah Pak Pendeta ya, bukan dengan gelar Allah. Nggak ada di Al-Quran kayak gitu, dengan gelar Allah nggak ada. Itu malah saya cari di mana dengan gelar Allah, kagak bakalan ada ya. Tapi dengan nama Allah, Anda pertama kali buka Al-Quran saya sudah Anda temukan bahwa Allah itu adalah nama ya. Jadi seperti itu Pak Pendeta. Terus yang kedua, kata Pak Pendeta, minta dong ayatnya di mana, siapa yang di surga dan pertama kali masuk surga. Baiklah Pak Pendeta, meskipun saya hafal hadis ini ya, gak apa-apa teman-teman, kita baca aja ya. Ya, ini kata Nabi ya, aku mendatangi pintu surga dan minta untuk dibukakan. Penjaga surga pun berkata, siapa kamu? Lalu Nabi menjawab, Muhammad. Terus penjaga surga berkata, aku telah diperintahkan membukanya untukmu dan aku tidak boleh membukanya untuk orang lain sebelummu ya. Nah tuh dalilnya ya Pak Pendeta ya. Tuh berdata saya. Jadi yang pertama kali buka masuk surga, buka pintu surga itu Nabi Muhammad ya. Kalau ceritanya Elia udah masuk surga, di kitab Anda siapa saksinya? Kan kayak gitu. Katanya kan kitab Anda itu kitab kesaksian, maka harus dicari itu saksinya. Siapa yang lihat Elia di surga? Kayak gitu Pak Pendeta. Terus Pak Pendeta tadi ketika saya tanyakan, Pak Pendeta, Tuhan Anda ada berapa? Kata Pak Pendeta, di perjanjian lama Tuhan saya dalam Ulangan 6 nomor 4, hai Bani Israel, Tuhan kita Allah, Tuhan itu Esa. Itu kan kitab Yahudi Pak Pendeta ya. Kitab di zaman Nabi Musa, kitab Ulangan Nabi Musa ya. Kalau di kitab Anda udah bohong sama saya Pak Pendeta. Coba Anda buka di 1 Yohanes 5 nomor 7. Tuhan Anda itu ada 3. Coba saya bukakan dah. Nanti dikira saya ngibul pula ya teman-teman. Nih ya teman-teman, saya ketikin dulu ya. Susah kali. Tunggu. Mau bohong Pak Pendeta sama saya ya. 1
Yohanes ya Yohanes 5 nomor 7. Apa bunyinya? Apakah saya ngibul ya? Pak Pendeta, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga: Bapa, Firman, Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Ya, jadi di sini Pak Pendeta, sebab ada 3. Dibilangnya esa, tapi di sini ada 3. Pak Pendeta, jangan bohong-bohong lah sama saya, ya. Coba Anda buka soal Yohanes 1 Yohanes 5 nomor 7 ya. Sebab ada 3. Jadi yang ngomong itu kitab Anda, bukan saya. Kalaunya kita ambil dari perjanjian lama, Pak Pendeta ya. Kalau kita ambil memang di Ulangan 6 nomor 4 di situ dikatakan, hai Bani Israel, Tuhan kita Allah Tuhan itu esa. Bahkan Yesus pun juga menyerukan seperti itu ya. Waktu Yesus ada, hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Tapi setelah Yesus itu diangkat, Tuhan Anda jadi 3. Ya, buktinya di mana? Buktinya di 1 Yohanes 5 nomor 7. Ya, 3 Tuhan Anda. Kalau kami jelas Pak Pendeta, kan Allah itu 3, bahkan ditolak ya. Quran surah Al-Maidah ayat 73. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalasa. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan Allah 3 dalam 1. Ya, jadi Allah itu qul huwallahu ahad. Ya, katakanlah Allah itu esa. Jawab tuh Pak Pendeta. Silakan Anda bantah kitab sendiri. Oke Pak Ustadz. Sudah. Jadi baik ya teman-teman, saya kok terheran-heran ya dengan Pak Ustadz ini ya. Dia sudah membaca dalam Yohanes 1 ayat yang kelima, Yohanes ya, 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7, bahwa ada 3 kesaksian, ada 3 yang bersaksi di sorga, yaitu sebentar saya bacakan yang jelas ya. Nah, gini sebentar teman-teman ya. Yohanes pasalnya yang ketiga ya, Yohanes 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga. 1 Yohanes pasal yang kelima ayatnya yang ketiga nih teman-teman nih. Sebab sebentar ya, 1 Yohanes berapa tadi ya, 1 Yohanes 1 ayat 5 ya, bentar ya, mana tadi ayat yang dibacakan Pak Ustadz tadi itu ya. Sebentar ya, 1 Yohanes 1 Yohanes 5 ayat 1 ayat 5. Oke ya. Loh kok ini ya, enggak mau dia. 1 Yohanes 7 nih. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Nah, namun Pak Ustadz ini kok aneh ya. Kenapa sekelas Ustadz Yusuf PI tidak mampu menarasikan yang benar mengenai hal ini? Di sini sudah dikatakan demikian, bahwa ada 3 yang bersaksi di sorga dan ketiganya adalah 1. Loh, bagaimana kita sekelas Ustadz saja kita tidak mampu memahami tentang narasi yang ditulis dalam sebuah buku, apalagi dalam sebuah kitab. Seharusnya kita sebagai orang-orang yang berrohani ya, orang-orang rohaniawan, itu ngerti dengan narasi-narasi di dalam kitab suci kita. Di sini jelas-jelas Alkitab menyatakan bahwa sesungguhnya ada 3 yang bersaksi. Yang pertama Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Nah, Pak Ustadz selalu menuduh ini adalah 3 Allah. Ya, padahal ini sudah dirangkumkan dan ketiganya adalah 1. Ini seiring dengan Yohanes pasal yang ke-10 ayat 30, bahwa aku dan Bapa adalah 1. Dan di sini sudah dijelaskan 3 ini adalah 1. Contohnya apa? Contohnya kita manusia. Di dalam diri kita itu ada 3 unsur.
ya, jasad, roh dan jiwa. Namun apakah ketiga-tiganya ini adalah tiga hal yang berbeda? Bisakah ketiga hal ini terpisah? Tentu tidak mungkin. Tidak mungkin, ya. Kalau sampai jasad terpisah dari roh, artinya manusia itu mati. Begitu juga kalau roh terpisah dari jiwa, jiwa itu keluar, jiwa itu sakit, namanya orang gila. Karena apa? Karena jiwanya sakit. Nah, prinsip-prinsip itulah yang tidak dipahami. Pak Ustadz sudah menyebutkan, ya ketiganya adalah satu. Udah jelas tiganya adalah satu. Nah, sekarang Pak Ustadz belum menjawab pertanyaan saya. Ya, Pak Ustadz belum menjawab pertanyaan saya. Sekarang coba Pak Ustadz sebutkan bagaimana rupa Allah Anda. Kalau Allah Anda berkata bahwa Allah saya tidak serupa dengan apapun, itu artinya Allah Anda itu tidak ada, karena dia tidak serupa dengan apapun. Kalau dia ada, harusnya dia itu serupa. Bagaimana dia berbicara kepada malaikat? Bagaimana dia berbicara kepada Musa dalam Quran QS 2 ayat yang ke-54? Bagaimana kemudian dia berbicara kepada Musa di dalam Al-Qasas 30? Bagaimana dia berbicara kalau dia tidak serupa dengan apa, suaranya tidak serupa? Bagaimana Musa bisa menangkap suaranya? Oh, ini Allah yang bicara ini. Bagaimana bisa? Ya, jadi penjelasan-penjelasan seperti inilah yang kami inginkan. Tolong Pak Ustadz Yusuf PI sekelas Ustadz, tolong dong jujur kepada jemaah, jujur kepada orang muslim, katakan kepada orang muslim, apakah Allah itu memang tidak tergambarkan dengan serupa dengan apapun? Bagaimana pernyataan dia di Al-Baqarah yang saya bilang tadi, ya, saya tanyakan di sesi pertama tadi. Al-Baqarah 115 menyatakan Allah itu ada wajah. Tetapi kenapa umat Islam itu dibentengi, dikurung, ya, dikurung untuk Allah itu tidak boleh serupa dengan apapun, ya. Kalau Allah tidak serupa dengan apapun, apakah dia hidup atau tidak, kita tidak tahu. Karena kalau dia hidup berarti serupa dengan saya juga hidup. Kalau dia tidak bisa bicara dengan manusia, bagaimana Musa bisa mendengar perkataannya? Oke, lanjut Pak Ustadz. Oke, ini saya narasi dulu ya, Pak Pendeta ya. Janganlah begitu Tunggu Pak dulu. Ustadz, nanti aja lah curhatnya. Ini kan kita lagi di arena ini Pak Ustadz, nggak ada narasi-narasi. Dari pertanyaan Anda saya kasih narasi dulu. Nanti Pak Ustadz jawab seperti Talito. Iya, sambil jawab. Oh, sabar. Loh, pencet dulu. Saya kena waktu ini ya. Pak Ustadz, saya kena report Pak Ustadz, saya kena report. Mau turun dulu. Naik lagi. Iya, hentikan dulu. Enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa. Cuma kena pembatasan aja, enggak apa-apa. Ya, Oh, janganlah pembatasan. bilang sama mereka. Janganlah. Iya, teman-teman, kasihlah singa Pak Pendetanya. Baik, gini ya, memang saya kelupaan tadi ya menjawab tentang walillahil masyriqu wal maghribu. Ya, wajah Allah itu ada di barat dan di timur gitu ya. Kemanapun Anda menghadap, maka disitulah wajah Allah, kan? Al-Baqarah ayat 115 ya. Baik, saya akan jawab pertanyaan itu. Bagaimana bentuk wajah Allah? Baik ya teman-teman semuanya. Sebelum saya menjawab ya Pak Pendeta, sebelum Anda mempertanyakan hal itu, sebaiknya Anda coba perhatikan Bible Anda dulu. Perhatikan kitab Anda dulu. Kok berani kali Anda menanyakan itu? Ya, coba Anda buka di Keluaran 33 nomor 20. Apa di situ dikatakan? Lagi firman-Nya, engkau tidak akan dapat melihat wajahku. Kalau ada yang melihat wajahku, maka akan qaid. Tuh Pak Pendeta, kitab Anda saja mengatakan kalau ada lihat wajah Tuhan maka akan qaid, akan mate. Kayak gitu Pak Pendeta. Terus Yesus juga berkata Pak Pendeta di Yohanes 5 nomor 37. Apa kata Yesus? Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak akan dapat melihat rupanya. Catat tuh ya. Terus Anda tuntut saya, bagaimana wajah Allah?
Mati saya ya kalau lihat wajah Tuhan saya. Kayak gitu. Ingat kata Yesus, wajah Tuhan itu tidak dapat dilihat ya, suaranya pun tidak dapat didengar. Pikir dulu lah Pak Pendeta sebelum nanya ke saya ya. Waduh Pak Pendeta, baik saya akan jelaskan dulu tentang masalah wajah Allah ya. Apa yang dimaksud wajah Allah? Yang dimaksud wajah Allah itu adalah keridhaan dari Allah. Kemanapun Anda menghadap ya, di situ ada wajah Allah. Kemanapun Anda sholat, maka di situ Allah meridhoi Anda. Jelas? Data mana data? Baik, saya tampilin data aja dah. Ya. Teman-teman. Ya. Apa yang dimaksud Quran surah Al-Baqarah ayat 115 tentang masalah wajhullah? Wajhullah itu adalah ridho dari Allah. Makanya Al-Baqarah ya ayat 115 nih ya, yang dimaksud Al-Baqarah tentang masalah wajhullah adalah keridhaan Allah terhadap hambanya. Kemanapun kamu menghadap ya, di situ ada ridho Allah jika kita mengingat Allah. Begitu maksudnya Pak Pendeta. Jangan Anda pikir ya bahwa wajah Allah itu sama bentuknya dengan wajah kita. Beda. Karena sudah saya bilang ya, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah itu berbeda dengan segala sesuatu. Ya, Allah itu sifatnya mukhallafatul lil hawadits. Jadi kalaunya sudah berbentuk, waduh, itu bukan Tuhan Pak Pendeta ya. Allah itu ada tanpa tempat dan tanpa berbentuk seperti makhluk. Ingat itu. Nah, makanya kata Yesus, rupanya pun tidak dapat kau lihat. Jadi seperti itu maksudnya Pak Pendeta. Maka dari itu Tuhan itu jangan harap ya kita melihatnya dengan mata telanjang. Kenapa saya bilang seperti itu Pak Pendeta? Mata kita ini terbatas ya. Kita mau lihat telinga kita di samping mata nih ya, telinga kita. Kagak dapat lihat mata kita. Mau lihat Tuhan. Makanya kan saya pernah sampaikan kepada Pak Pendeta ya, ada sebuah dalil ya. Apa itu? Tafakkaru fi khalqillah. Pikirkan ciptaan Allah. Wala tafakkaru fi dzatillah. Jangan kamu pikirkan zat Allah, karena zatnya itu beda dengan segala sesuatu. Ingat Pak Pendeta, rujukan kami dibaca dulu Quran surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu ya. Katakanlah Allah itu esa. Allahus samad. Allah itu tempat gantung seluruh makhluk, bukan yang digantung oleh makhluk. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan dirinya. Jangan Anda pikir ya Allah punya wajahnya sama dengan kita. Ya. Ya oke. Oke. Oke Pak Ustadz ya, dari tadi Pak Ustadz sudah menjelaskan dan saya ingin menjelaskan kepada saudara-saudara semua umat Kristiani dimanapun berada ya. Saya ingin tegaskan seperti ini ya kepada umat-umat Kristiani dimanapun berada ya. Perhatikan baik-baik perbedaan kita. Ketika kita bertanya mengenai alam mereka seperti apa wajahnya, seperti apa Allah itu, mereka kelimpungan. Artinya mereka tidak mampu mencoba untuk menjelaskan karena mereka terikat oleh sebuah pengajaran bahwa Allah itu tidak serupa dengan apapun. Padahal di dalam Alkitab kita sudah jelas ya. Saya ingin mengatakan kepada saudara, di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26 Allah berfirman, marilah kita menjadikan manusia itu sama seperti kita, serupa, segambar dengan kita. Jadi kita ini adalah model Allah. Allah itu adalah model kita karena kita dengan Allah segambar dan serupa. Oke, di dalam Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-14 Allah menjadi manusia. Allah menjadi manusia. Di dalam ayat yang ke-18
Memang kamu belum pernah melihat Allah, kamu belum pernah mendengar suaranya, namun kamu bisa melihatnya di dalam aku. Oke, di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-9, Alkitab menyatakan ketika ada murid-muridnya yang berkata kepadanya, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Karena bagi murid-murid mengatakan bahwa Bapa itu adalah sang sumber itu tidak nampak kepada mereka, jadi mereka ingin tunjukkan dia kepada kami. Yesus kemudian mengatakan, kalau kamu melihat aku, kamu sudah melihat Bapa, karena aku ada di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Oke, itu clear. Di dalam Kolose pasal 1 ayatnya yang ke-15, Yesus itu adalah gambaran yang sempurna daripada Allah itu. Nah, itu udah jelas itu Pak Ustadz. Yesus adalah gambaran yang sempurna daripada Allah itu. Kalau ada ayat-ayat yang mengatakan kamu tidak pernah melihat Allah dan tidak ada seorang pun yang melihat, betul itu ada. Apa itu kontradiksi? Tidak. Karena memang Allah secara roh itu tidak pernah dilihat oleh manusia. Namun Allah yang telah membungkus, yang dibungkus oleh daging itu, yaitu Yesus Kristus, itu sudah dapat dilihat oleh manusia. Tetapi yang bagi yang tidak berpausat membuka di dalam Keluaran 33, memang kalau ada yang melihat Allah pasti mati bagi orang Israel. Namun Musa melihat Allah. Bagi yang dikehendakinya bisa melihat Allah. Musa melihat belakangnya Allah. Bahkan Allah berfirman, aku berbicara kepada Musa wajah dengan wajah. Di dalam Kejadian pasal 18 ayat 1, di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1, 2 sampai 3, di dalam Kejadian pasal banyak sekali. Hampir semua nabi-nabi kami pernah melihat Allah, pernah mendengar suara Allah. Jadi ada yang melihat secara visual, ada yang mendengar suara Allah. Bahkan Rasul Paulus sendiri pun secara visual dia mendengar Yesus Kristus yang adalah Tuhan Allah itu, yang bukan lagi manusia tetapi yang adalah Tuhan Allah itu. Di dalam Kejadian Kisah Para Rasul 9 dia melihatnya langsung. Jadi tidak ada masalah dengan kami. Jadi Allah kami seperti apa ya? Seperti kami. Lah Allah itu seperti kami, ya kan? Ada yang kemudian berkata, loh seperti apa seperti kami? Ya seperti kami, karena itu firman-Nya seperti kami. Dia punya mata, dia punya mulut, dia punya tangan, dan dia punya badan, dia punya kaki. Ada yang sering ngaur, apakah Allah punya alat kelamin? Ya tidak. Kenapa? Alat kelamin itu untuk berkembang biak. Alat kelamin itu supaya manusia bisa bertambah banyak. Nah gitu loh. Jadi Allah tidak membutuhkan itu. Yang membutuhkan itu manusia, karena manusia akan berkembang biak. Pertanyaan saya Pak Ustadz, ini tolong dijawab dengan cermat dan bijaksana. Sekarang, apakah Allah Pak Ustadz itu punya otak atau tidak? Yang kedua, apakah Allah Pak Ustadz itu punya pikiran atau tidak? Apakah Allah Pak Ustadz itu punya mata atau tidak? Apakah Allah Pak Ustadz itu punya mulut atau tidak? Apakah Allah Pak Ustadz itu punya telinga atau tidak? Apakah Allah Pak Ustadz itu punya tangan atau tidak? Punya kaki atau tidak? Ya, dan Allah Anda yang kedua ini, Allah Anda itu apa? Dia itu zat, roh atau apa? Silakan dijelaskan. Iya, gitu. Oke. Masih sempat nanya lah saya. Teman-teman tolong dong teman-teman di tap-tap ya. Ya supaya kita semakin kuat aja Komal ini ya. Oke, selanjut Pak Ustadz. Baik. Pertanyaan dari Pak Pendeta ini ya. Belum ya teman-teman. Baik Pak Pendeta ya. Saya akan jawab dulu seluruh pertanyaan Anda ya. Yang Anda tanyakan tadi, apakah Allah punya otak? Allah punya wajah? Allah punya pikiran? Ya, Pak Pendeta, ingat, saya tadi sudah menyampaikan dalil ya di dalam Quran surah Al-Ikhlas ya. Coba didengarkan. Allahus Somad. Allah itu tempat bergantung seluruh makhluk. Ya, jangan dibalik-balik. Jangan Allah itu digantung oleh makhluk. Artinya digantung oleh pemikiran kita yang terbatas. Anda meminta, oh apakah Allah punya wajah?
Allah punya pikiran, Allah punya otak? Jawabannya ya ada di dalam Quran surah Ali Imran ayat 97 ya. Di situ dikatakan fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Allah kagak perlu semuanya itu yang Anda tanyakan, gak perlu ya, karena Dia bukan makhluk. Jelas? Ya, Allah punya otak, nggak perlu. Allah punya wajah, nggak perlu. Allah punya pikiran, nggak perlu. Ya, karena Dia yang menciptakan itu semuanya. Ya, jadi seperti itu. Dalilnya Quran surah Ali Imran ayat 97. Jelas? Oke. Nah, Pak Pendeta, ya, tadi saya membahas tentang ada berapa kata Pak Pendeta saya salah menarasikan. Ya, saya membacakan saja di kitab Anda ya, 1 Yohanes 5 nomor 7. Di situ dikatakan ada 3 yang memberi kesaksian. Bukan saya yang salah baca, Pak Pendeta. Ya, bukan saya yang salah menarasikan, tetapi kitab Anda yang mengatakan bahwa Tuhan Anda itu 3, bukan Esa. Ya, siapa aja yang 3 itu? Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Kan kayak gitu ya, Bapa, Firman, Roh Kudus. Pak Pendeta ya, kalau Anda menganalogikan ke diri saya, oh saya punya jasad, saya punya ruh, saya punya jiwa, itu di satu tempat Pak Pendeta ya, di jasad saya, kan kayak gitu. Nah, kalau Anda menganalogikan seperti itu, coba Anda buka ke Matius 3 nomor 16 dan 17. Di situ dikatakan apa? Ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan ya, terus di langit ya, di udara itu ada Roh Kudus berbentuk merpati, dan di langit ada suara dari sorga yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi. Pak Pendeta, Tuhan Anda satu di sungai, satu di udara, satu di surga. Beda tempatnya. Lalu di mana bisa dikatakan ini adalah hakikatnya satu, sedangkan tempatnya beda? Kalau saya manusia, ada roh, ada jiwa, ada jasad, mending tempatnya satu. Lah, Tuhan Anda tempatnya ada di sungai, ada di udara, ada juga di langit. Itu tempatnya beda-beda. Macam mana pula bisa disebut satu? Wah, Pak Pendeta, jangan bohong-bohonglah sama saya, sama jemaat. Aduh, ntar hilang pula perpuluhan kalau bohong terus ya. Coba Anda jelaskan, yang ngomong itu adalah kitab Anda, bukan saya salah narasi. Wah, Pak Pendeta udah fitnah sama saya nih, pencemaran nama baik udah. Waduh, wah, bercanda ya Pak Pendeta. Aduh. Terus Pak Pendeta ya, tadi ketika kita ya membahas tentang wajah Allah, Anda ini mujassimah ya, apa itu? Membendakan Tuhan. Kata Anda ya, Tuhan kami itu Nabi Musa pernah melihat. Ya, padahal Yesus ngomong rupanya tidak dapat dilihat. Padahal Tuhannya Nabi Musa ngomong di Keluaran 33 nomor 20 ya. Ini nanti kagak percaya pula ya. Nih ya teman-teman, Keluaran 33 nomor 20. Dikiranya saya ngibul kagak berdata pula teman-teman ini ya. Oke, nih saya bukakan sedikit untuk Anda nih ya. Nih, baca. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab ada orang yang memandang wajahku tidak dapat hidup. Ya, jadi Tuhannya Nabi Musa tidak dapat dilihat. Baik Pak Pendeta, saya mau tanya kalau begitu, kalaunya Nabi Musa pernah lihat Tuhan, bagaimana bentuk wajahnya? Apakah ada di Google atau seperti apa bentuk wajahnya? Silakan Anda jelaskan kepada saya. Ya, silakan. Nah, ya silakan Pak Ustadz. Oh, tunggu waktunya ya. Sabar. Bentuk wajahnya kayak gimana ya Pak Pendeta? Apakah punya hidung, mulut, mata, alis gitu? Ya. Sebentar Pak Ustadz.
Oke, baik teman-teman. Jadi kita sudah terkonfirmasi ya. Tadi itu sudah terkonfirmasi Pak Ustadz mengatakan bahwa Allahnya itu tidak mempunyai otak, pikiran, mempunyai mata, dan tidak mempunyai tangan dan lain-lain yang ada di dalam pada manusia. Saya sangat heran dengan hal itu. Persoalannya gini, kalau Allah tidak punya mulut, bagaimana Allah bisa berbicara? Bagaimana Allah bisa berbicara kalau dia tidak mempunyai mulut? Itu persoalan Pak Ustadz ya. Kalau tidak punya mulut, bagaimana dia bisa bicara loh? Nggak punya mulut. Nah kalau dia nggak bisa bicara, nah kalaupun dia bisa berbicara menggunakan ilmu bahasa lain, ya it's okay lah. Tetapi bagaimana Musa bisa mendengar perkataan Allah itu? Bagaimana Musa bisa tahu bahwa Allah sedang berbicara kepada dirinya? Bagaimana Allah berbicara kepada Ibrahim dalam keyakinan Anda? Bagaimana cara Allah berbicara? Kok mereka bisa mengidentifikasi bahwa itu adalah suara Allah? Ya, jadi sangat tidak logis bagi saya kalau Allah itu tidak punya mulut, padahal dia sudah nyatakan dia punya wajah. Nah, ketika kita mulai mencoba untuk memahami bahwa Allah itu tidak serupa dengan apapun, itu sebenarnya bukan tidak serupa dengan apapun. Dia tidak serupa dengan manusia, yes. Dalam hal apa dia tidak serupa? Manusia itu terbatas, tetapi Allah itu tidak terbatas. Tetapi dalam hal-hal lain dia sama. Makanya Alkitab kami menyatakan dalam Yesaya 43 ayat 4, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Artinya betapa mulianya, betapa berharganya Tuhan itu di hadapan kita. Kita itu di hadapan Tuhan. Lah kalau Anda mengatakan bahwa Tuhan Anda itu tidak dapat diserupakan dengan apapun, dia tidak dapat dibilang apa, dan Anda belum bisa menjawab pertanyaan saya tadi. Allah Anda itu sebenarnya apa dia? Dia makhluk hidupkah? Dia itu rohkah? Dia itu zatkah? Kalau dia memang adalah zat, atau dia makhluk hidup, atau dia adalah roh, tolong kasih data Pak. Tolong kasih bukti kepada saya. Di mana dia mengatakan bahwa dia itu adalah zat, dia itulah roh, dia itu adalah makhluk hidup. Kalau Allah itu memang tidak serupa dengan apapun di dunia ini, apakah dia seperti angin yang tidak serupa dengan apapun? Angin hanya ada satu, tidak ada rupa lain. Apakah Allah Anda angin? Atau apakah Allah Anda adalah udara? Apakah Allah Anda adalah oksigen? Jadi tolong dijelaskan bagaimana Allah Anda. Dan begini yang paling mengherankan, ini maaf Pak Ustadz ya, ini paling mengherankan saya. Yang paling mengherankan saya, bagaimana mungkin kalian percaya kepada Allah yang tidak kelihatan? Bagaimana mungkin kalian percaya kepada Allah yang tidak pernah menampakkan diri kepada siapapun? Karena dia sudah terkunci, sudah terframe oleh umatnya sendiri. Dia terframing oleh umat sendiri bahwa tidak ada Allah, tidak ada yang serupa dengan dia. Jadi umat-umatnya itu membatasi Allah itu untuk berkarya. Nah, sekarang Anda coba, kita tolong berpikir logika Pak. Bagaimana Anda bisa percaya kepada dia? Percaya kepada Allah yang tidak pernah dilihat oleh siapapun, yang tidak pernah didengar oleh siapapun, bagaimana mungkin Anda percaya? Itu ada kebohongan Anda. Anda bilang Allah tidak pernah didengar oleh siapapun, itu bohong. Saya anggap yang mengatakan itu adalah bohong. Buktinya Musa Al-Qasas 30 bisa mendengar Allah berkata, berbicara dengan Allah. Ya buktinya kalau memang betul ya peristiwa Isra Miraj itu Nabi berbicara dengan Allah. Ya kalau betul mengenai Ibrahim yang dia berbicara dengan Allah. Ya jadi hal-hal seperti itu jangan dibohong-bohongi terus, harus dibukakan Pak. Jadi seperti apa Allah Anda sebenarnya? Tolong itu yang saya mohon jawabannya. Kalau dia mulutnya tidak sama, dia tidak punya mulut, makanya dengan apa dia berbicara dengan Musa di Al-Qasas itu? Dengan apa dia berbicara? Kalau dia berbicara dengan bahasa planet, yang jelas Musa nggak tahu. Kalau dia berbicara dengan bahasa Allah, yang jelas Musa nggak tahu. Mengenai Yesus Pak, Yesus itu adalah gambaran dari Allah. Jadi kami percaya kepada Allah, kami hidup, Allah kami ada karena kami melihat Yesus. Kenapa kami mengatakan Allah itu punya otak? Seperti Yesus. Mengapa kami mengatakan Allah punya mata? Seperti Yesus. Mengapa Allah itu punya tangan? Seperti Yesus. Mengapa Allah punya kaki? Seperti Yesus ya. Jadi itu Pak Ustaz.
Waduh, Ya, gitu. seru ini teman-teman. Saya meskipun baterai tinggal 10%, saya kuat-kuatin ini baterai ya. Jangan lari loh, Pak Ustadz. Seru Jangan ini. lari loh, Pak Ustadz. Iya. Jangan lari. Kita pagikan ini. Ayo Kita semangat pagikan teman-teman. malam ini. Ya, kita pagikan Kasih malam Pak ini. Pendeta singa. Singa. Kalau nggak ada Nggak satu usah, ekor, nggak usah, cuma nggak ekornya apa-apa, aja kasih. Nggak apa-apa. Yang penting firman. Oh gitu ya. Oke. Baik ya, saya mau tanggapi Pak Pendeta dulu ya tentang masalah pertanyaan saya belum dijawab Pak Pendeta. Gimana bentuk wajah Tuhan Anda ya? Bentuk dari Yesus aja wajahnya tuh ada banyak macamnya di Google Pak Pendeta. Coba kalau bentuk wajah Bapak itu kayak gimana? Nah, Bapak di sorga itu bentuk wajahnya kayak gimana? Kan kata Anda dapat dilihat. Coba buktikan sama saya. Gimana bentuk wajahnya? Apakah ada hidung, telinga, mata, atau kayak gimana gitu? Itu belum Anda jawab sama saya. Belum Anda tunjukkan foto Bapak di sorga itu kayak gimana? Karena bagi Anda dan Anda berkata Bapak itu, Tuhan itu dapat dilihat. Yesus katanya aku dan Bapak adalah satu. Ya, terus kalau kamu melihat aku maka telah melihat Bapak. Berarti melihat Yesus melihat Bapak. Terus wajah Bapak itu sama dengan wajah Yesus gitu. Kalau kita lihat wajah Yesus di Google banyak macamnya. Yang mana yang betul wajahnya? Nah, itu. Coba Anda tunjukkan sama saya ya. Makin bingung aja saya. Tunjukkan wajah Bapak atau wajah Yesus yang asli kayak gimana. Tunjukkan sama saya. Baik Pak Pendeta ya, pertanyaan Anda akan saya jawab. Saya tidak ada mengatakan ya Pak Pendeta Allah itu ya tidak punya, bukan. Ya, Allah itu tidak punya, bukan seperti itu narasi saya. Tetapi Allah itu tidak perlu seperti makhluknya. Ya, apakah dia punya pikiran? Tidak perlu, karena dia yang menciptakan pikiran. Apakah dia punya mulut? Tidak perlu, karena dia yang menciptakan mulut manusia. Ya, apakah dia bersuara perlu tenggorokan? Kagak perlu. Baik, saya akan jawab ya. Saya akan jawab gimana Allah bersuara atau berkata katanya, sedangkan kata Pak Pendeta dia tidak punya mulut. Teman-teman, Pak Pendeta, coba ini apa nih? Dari TikTok dan Facebook maupun YouTube itu semua kontennya berbeda-beda. Jadi teman-teman, saya berharap sekali lagi, kok ini HP saya ada suaranya ya, ada bunyinya gitu, ada yang ngomong. Mana sih mulut HP ini? Nggak ada ini mulut HP Pak Pendeta. Nggak ada ini mulut HP, nggak ada. Aduh, padahal sekelas HP nggak ada mulutnya tapi bisa ngomong ya, bisa keluar suara gitu. Jadi Pak Pendeta, HP saja ya kagak perlu mulut gitu untuk ngomong. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak perlu sama sekali itu mulut. Gitu, HP saja bisa keluar suaranya, bisa ngomong. Padahal nggak ada mulutnya ini HP. Gitu Pak Pendeta cara mikirnya lah. Ya, Allah itu nggak perlu dia seperti manusia ya. Allah itu adalah zat yang maha tinggi lagi maha suci dari kemakhlukannya, tidak ada setara dengan dirinya. Walam yakullahu kufuwan ahad. Ya, tidak ada yang setara dengan dirinya. Gitu Pak Pendeta cara mikirnya. Lalu bagaimana Anda umat Islam meyakini bahwa Allah itu ada padahal dia tidak pernah terlihat dengan mata? Beda dengan Yesus, kata Anda. Yesus dapat terlihat. Pak Pendeta, Yesus terlihat cuma 33 tahun. Nggak ada adilnya. Ya, nggak ada adilnya. Nggak ada adilnya. Tuhan yang adil itu Tuhan yang tidak dapat dilihat dari zaman Nabi Adam sampai hari ini. Itu Tuhan yang adil. Tapi kalau Yesus 33 tahun di 1 Masehi, Anda di zaman sekarang bisa lihat Yesus? Kagak. Ya, kagak bisa. Artinya Tuhan Anda sendiri tidak adil, Pak Pendeta ya. Tidak adil Tuhan Anda. Jadi Pak Pendeta ya, saya mau sampaikan kepada Anda tentang masalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita yakini. Pak Pendeta ya, ketika saya di rahim ibu saya diciptakan, dibentuk kaki saya, dibentuk tangan saya, dibentuk mata saya. Ya, siapa yang membentuk? Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sistemnya di rahim ibu kita. Di mana dalilnya? Quran surah At-Tin. Laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim.
aku yang bentuk kamu supaya kamu dalam bentuk keadaan yang sempurna di rahim ibumu. Apakah Allah membentuk saya kelihatan Tuhannya? Kagak. Apakah Allah waktu membentuk saya lihat? Kagak. Ya, karena Allah itu la tudrikuhul absar, dia tidak dapat dilihat dengan mata. Tapi jelas adanya saya, bukti adanya Allah Subhanahu wa taala yang membentuk saya. Yesus kapan bentuk Pak Pendeta? Silakan jawab. Ya, tuh. Jawab. Kapan Pak Pendeta dibentuk Yesus? Baik. Baik, kita masuk ilmu pengetahuan ini kalau gitu Pak Pendeta, Pak Ustadz. Nanti Pak Ustadz lagi. Oh iya, jangan curhat ya. Ayo lanjut dulu. Jadi begini teman-teman ya, teman-teman ini perhatikan baik-baik ini ya. Allah kita dikatakan bagaimana rupa Allahmu, bagaimana wajah Allahmu. Itu sudah dinyatakan dalam Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26 sudah menyatakan secara eksplisit bagaimana sebenarnya rupa Allah kita. Nah kemudian Pak Ustadz menyatakan apakah Yesus itu di lain-lain itu ada berbeda-beda wajahnya. Pak Ustadz rupanya belum tahu ya. Contoh Pak Joko Widodo waktu dia masih SMP kebetulan dikritik kan, mulai diminta orang mana ijazah-ijazah Anda. Ditunjukkanlah orang foto dia kuliah, foto dia waktu jadi wali kota. Itu beda-beda, tetapi orang akan tahu itu Pak Jokowi, itu mantan presiden kita, itu jelas. Nah Anda pun dapat menunjukkan foto yang berbeda-beda itu kepada orang-orang akan langsung mengidentifikasi, wah itu Yesus itu Yesus itu. Nah begitu cara kami melihat, dan itu fakta yang dapat dibuktikan. Tuhan, kita orang Kristen, kita bukan menyembah Allah yang kita tidak tahu modelnya. Ya bagaimana kita mau percaya kepada Allah yang tidak tahu? Apakah Allah itu di sorga atau bukan? Kita tidak tahu. Apakah Allah itu ada di mana? Kita tidak tahu. Tetapi Allah kita jelas ketika dia mengatakan kepada kita bahwa kita akan bersama-sama dengan dia di sorga. Dalam keadaan apa kita bersama-sama dengan dia di sorga? Alkitab mencatat kepada kita di dalam 1 Tesalonika pasalnya yang keempat ayat 13 dan selanjutnya. Berbahagialah kamu, karena kamu akan bersama-sama dengan Allah sebagai makhluk roh. Jadi Allah kita itu jelas. Yohanes 4 ayat 24, Allah kami itu adalah roh. Itu sebabnya kita harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran ya. Jadi Allah kami adalah roh. Persoalannya dari tadi Pak Ustadz tidak mampu menjawab Allah Anda itu seperti apa. Saya ingin membacakan teman-teman mengenai Keluaran 33 ayatnya yang ke-20 yang dibaca oleh Pak Ustadz tadi. Nah inilah kadang-kadang para non-Kristen ini suka sekali hanya baca setengah-setengah. Oh kalau ada yang melihat wajahku, Allah mengatakan kalau ada yang melihat wajahnya itu mati. Bukan berarti Allah itu tidak boleh dilihat, bisa. Mari kita baca ayat ke-23. Kemudian ayat 22, apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menuduki engkau dengan tanganku. Pertama, Allah punya tangan. Perhatikan baik-baik ini, Allah punya tangan ya. Tidak seperti mereka ketika kita katakan Al-Baqarah 115 mengenai Allah punya wajah, enggak mau diakui. Tapi Allah kita punya tangan, maka aku akan menduduki tanganku sampai aku berjalan lewat. Ayat 23, kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Jadi orang-orang ini nggak ngerti. Mereka berkata bahwa Allah itu nggak boleh dilihat seluruhnya. Enggak. Yang Allah bilang wajahnya yang tidak dapat dilihat, tetapi belakangnya bisa dilihat, tangannya bisa dilihat.
Makanya kami mengatakan seperti apa wajah Allah kami di sorga itu? Ya seperti kami. Dia punya belakang, ya tentu Musa melihat, oh belakang Allah itu seperti kita manusia. Oh alat tangan Allah itu seperti kita manusia. Berarti matching ya dengan Kejadian 1 ayat 26 bahwa Allah kami itu adalah Allah yang menciptakan kami serupa dan segambar dengan manusia, ya, dengan Allah. Manusia itu juga segambar dengan Allah. Jadi jelas di dalam pandangan kami mengenai siapa Allah kami sudah sangat jelas, tidak perlu diragukan lagi Pak Ustadz mengenai siapa Allah kami itu. Itu sebabnya hal yang selanjutnya yang saya ingin tanyakan kepada Pak Ustadz itu, mohon Pak Ustadz, udah panas ya, didinginkan dulu Pak Ustadz ya. Tolong Pak Ustadz jawab kepada saya, bagaimana Anda dari mana Anda tahu Allah itu ada? Dari mana? Kalau Anda tadi mengkritisi saya tentang Yesus yang ada di sorga itu, yang duduk di sebelah kanan, yang terangkat ke sorga, dari siapa yang meneropong? Sekarang saya mau tahu bagaimana kalau cuma dari perkataan siapa? Perkataan siapa di Quran ini? Perkataan siapa yang Anda mau katakan? Allah Anda itu ada, bagaimana dia ada? Kalau dia ada, kebagaimanaan dia tolong dijelaskan. Dari tadi itu pertanyaan saya, jelaskan kebagaimanaan Allah Anda. Silakan. Panas Pak Ustadz ya, panas ya. Ruangannya tambah panas. Astagfirullahaladzim. Ruangannya tambah canggih. Pak Pendeta. Jangan curhat dulu. Boleh ini. Di matching dulu. Gini Pak Pendeta, baterai saya mau cas habis ini mungkin tadi yang duluan saya ya, habis itu Pak Pendeta tadi ya. Saya boleh ini sesi akhir, habis itu closing gitu. Iya. Baik ya. Tapi saya closing ya, saya yang closing ya. Gini, nanti closing saya kasih 5 menit bagi 2 aja kita, 2,5 gitu. Ya udah, saya tanggapi dulu, saya jawab dulu, habis itu Pak Pendeta satu sesi lagi, habis itu closing gitu maksud saya. Ya, oke. Aduh. Iya. Aduh teman-teman semuanya ya. Tadi saya sudah menjelaskan berkali-kali dengan Pak Pendeta gitu ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala, bagaimana keberadaannya gitu. Baik ya teman-teman. Kalau Allah Subhanahu wa taala ya kita pikirkan dari diri kita saja gitu ya, nggak perlu jauh-jauh. Ada sebuah kaidah Pak Pendeta, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa mengenali dirinya, maka dia akan kenal Tuhannya. Apa yang dimaksud dengan kaidah tersebut? Ya kagak perlu kita jauh-jauh lihat ke langit, lihat ke tanaman, lihat ke bumi, kenapa bumi berputar, kenapa matahari berputar, nggak perlu itu dah. Dari diri kita aja dulu ya, dari diri kita dulu ya. Siapa yang membentuk kita? Siapa yang membentuk tangan kita? Siapa yang membentuk wajah kita? Siapa yang membentuk mata kita? Ya. Siapa? Coba. Pasti Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang tidak dapat dilihat dengan mata. Ya, maka dari itu melihat Tuhan itu bukan dengan mata ya, tapi ya dengan akal. Tuh ya, kita diberikan akal beda dengan makhluk yang lainnya. Apakah binatang diberi akal? Jawabannya tidak. Apakah hewan diberi akal? Tidak ya, pergunakanlah akal untuk melihat bagaimana keberadaan Tuhan. Kita dibentuk di dalam rahim ibu kita ya, dari setetes air sperma, lalu dibentuk Tuhan. Dari mana dia ngambil bahannya sehingga kita menjadi darah, menjadi kulit, terbentuk tulang belulang? Dari mana? Bahannya dari dia, sistemnya dari perut ibu kita. Di mana dalil? Quran surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah yang menciptakan kamu dengan membentuk kamu agar kamu terbentuk sempurna. Tuh maksudnya Pak Pendeta. Tadi saya tanya kepada Pak Pendeta, kapan Yesus membentuk tangan Anda atau kaki Anda sewaktu Anda di rahim ibu Anda? Anda belum jawab ya. Apakah Yesus
ada menemui Anda di dalam perut ibu Anda. Apakah Yesus pernah ketemu Anda di dalam perut ibu Anda? Jawab. Kalau pernah ketemu, maka saya akan tanyakan lagi, gimana wajahnya? Susah pula. Kayak gitu Pak Pendeta, susah pula. Ya, kalau Anda ngaku ketemu Yesus di dalam perut ibu Anda, apakah Yesus yang membentuk tangan Anda di rahim ibu Anda? Mana pengakuan Yesus? Aku menciptakan manusia, membentuk kamu di rahim ibu kamu. Ada enggak? Kalau di Al-Quran ada, Quran surah Al-Mu'minun pun juga ada, ya. Quran surah Al-Alaq pun juga ada, ya. Ada. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia yang menciptakan manusia. Ya, tuh, dia yang menciptakan manusia, membentuk dalam rahim ibu. Pengakuan Yesus mana? Anda bilang Yesus dan Bapa adalah satu, sesuai Kejadian 1:26-27. Bentuk muka wajahnya kayak kita. Pak Pendeta, yang saya minta ya, sebagaimana wajah kita manusia, wajah Bapa di sorga itu kayak gimana? Apakah ada di Google? Coba tunjukkan satu foto sama saya. Mana foto Bapa di surga? Mana foto Yesus yang ada, yang Anda kenal, yang Anda sembah? Coba, kalau Tuhannya itu nongol, Pak Pendeta, itu akan bermasalah. Saya udah bilang kepada Anda seperti itu, ya. Kalau Tuhan itu nongol akan bermasalah, maka dia akan jadi lemah dan menjadi tidak adil gitu. Coba tunjukkan kepada saya, ya, sesuai dengan kata Anda, ya, bahwa Tuhan itu marilah kita gambar manusia serupa dan segambar dengan kita. Kita ciptakan manusia serupa dan segambar dengan kita. Kejadian 1:26-27. Ingat Pak Pendeta, ya, manusia ini ada laki-laki dan ada perempuan. Saya curiga dah, Tuhan Anda ini perempuan atau laki-laki dah? Coba, yang nongol itu Tuhan Anda turun ke muka bumi ini laki-laki. Ya, laki-laki. Sedangkan manusia ini ada dua jenis, laki-laki atau perempuan. Apakah Tuhan Anda laki-laki saja? Tuhan perempuannya mana coba? Astagfirullahaladzim. Habis ini closing, silahkan Anda jawab dulu. Baik. Ketawa kan Pak Pendeta? Baik. Oke. Ya, terakhir. Oke. Ya, Anda jawab terakhir, habis itu closing 2,5 kita. Ya. Baik. Oke. Ya. Jadi baik Pak Ustadz. Pak Ustadz bertanya kepada saya tadi, di mana Allah membentuk manusia itu ya, dari kandungan. Oke ya, Yeremia pasal 1 silakan dibaca. Di dalam Yesaya 49 ayat 5 silakan dibaca. Dan di dalam Amos pasal 7 ayat yang ke-1. Banyak sekali ayat-ayat tentang Allah membentuk kita dari kandungan ibu kita. Bahkan Mazmur pasal 51 telah menyatakan, dari kandungan ibuku ketika engkau membentuk aku, ya sudah diketahuilah siapa aku ini. Di dalam Ayub juga mengatakan demikian. Pak Ustadz tadi menjelaskan kepada saya bagaimana Allah menciptakan ketika ia serupa dan segambar dengan kita. Apakah Allah itu menciptakan, apakah Allah itu laki-laki atau perempuan? Jangan-jangan katanya Allah laki-laki dan Allah perempuan. Baik ya, sekali lagi Allah menciptakan kita itu sebagai manusia. Manusia itu adalah Adam gitu ya. Nah, bagaimana manusia supaya dia berketurunan dan memenuhi bumi? Maka diciptakannya dia perempuan. Nah, ketika Allah menciptakan manusia itu segambar dan serupanya, bukan berarti Allah menciptakan dia seperti perempuan, Allah menciptakan seperti laki-laki, ya tidak. Allah menciptakan manusia. Nah, gitu Pak Ustadz, Allah menciptakan itu manusia. Pak Ustadz mengatakan bagaimana mungkin Allah bisa menciptakan laki atau perempuan? Begini Pak Ustadz, kalau Pak Ustadz saya lihat dalam Al-An'am 101, di situ ada keluhan Allah, ya Allah, ya keluhan Allah. Allah itu berkata begini, aku tuh bagaimana bisa punya anak kalau tidak punya istri? Nah, itu itu lebih cenderung langsung membuka siapa Allah itu sebenarnya. Allah itu ternyata adalah seorang laki-laki.
Kalau dalam perspektif Kristen, kami tidak pernah percaya Allah itu berjenis kelamin, bergender. Allah itu tidak berjenis kelamin sebagaimana malaikat. Malaikat pula tidak berjenis kelamin. Dan Allah menggambarkan dirinya adalah laki-laki, itu merujuk kepada kekuatan, keperkasaan, dan kepada kegagahan serta kehebatan. Itu merujuknya ke situ. Namun di surat Al-An'am 101 itu jelas, Pak Ustadz, Allah itu berkeluh kesah kepada manusia. Bagaimana aku bisa punya anak kalau aku tidak punya istri, gitu loh. Jadi sudah jelas ya, tolonglah carikan istri, kan gitu. Habis umat-umatnya udah membranding Allah itu tidak serupa dengan apapun. Nah, jadi bagaimana kalau Allah menyatakan bagaimana aku bisa punya anak kalau tidak punya istri? Pak Ustadz mungkin dapat menjelaskan itu nanti di sesi kapanlah, besok lah, lusa lah. Saya nunggu Pak Ustadz. Pak Ustadz nggak pernah nggak pernah saya cari-cari, mau tak senggol. Pak Ustadznya lagi live bersama tamu, jadi nggak kesenggol-senggol. Nah gitu. Tadi pun Pak Ustadz tadi tuh kesenggol saya lagi live, tiba-tiba turun tamunya langsung naik Pak Ustadznya. Nah jadi gitu Pak Ustadz. Ya bagaimana Allah mau punya anak kalau dia tidak punya istri? Nah itu persoalannya Pak Ustadz. Jadi jelas sekali Allah mengidentifikasi dirinya, dia itu adalah laki-laki. Nah dia punya istri. Kalau Allah kami nggak begitu. Allah kami nggak pernah mengatakan bahwa dia punya istri. Nggak ada dalam terjemahan kami seperti itu. Allah menyatakan dirinya sebagai laki-laki itu gambaran daripada keagungan, keperkasaan, kehebatan, kegagahan itu. Tetapi kalau dia mengeluh dia nggak punya anak karena nggak punya istri, ya tentu itu beda. Ya, nah jadi gini Pak Ustadz, yang saya sebenarnya ini jadi pelajaran lah buat Pak Ustadz nanti ke depan ya. Tolong Pak Ustadz dijelaskan kepada umat dong. Kenapa Allah itu menggambarkan dirinya laki-laki? Artinya Allah itu seringkali menggambarkan dirinya itu adalah memiliki rupa begitu ya. Karena ketika dia mengatakan dia melihat, artinya kan Allah punya mata. Ketika dia menciptakan dengan tangannya, kan berarti Allah punya tangan kan. Ketika betis Allah, berarti Allah punya kaki. Ketika Allah dengan wajah, Allah punya wajah. Nah kenapa kita kok takut untuk mengatakan bahwa Allah itu tidak serupa dengan apapun? Nah dari tadi kan saya sudah tanya, tapi ini jadi pertanyaan nanti ke depan, bahwa Allah itu harusnya dapat kita pahami, dapat kita mengerti Pak Ustadz. Kenapa? Karena sebenarnya Allah itu ada dan dia mau menyatakan dirinya seperti Yesus. Dia menyatakan dirinya, keserupaan dia dengan Allah. Ini teman-teman boleh baca dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-9. Allah adalah kamu melihat aku melihat Bapa, gitu. Nanti kita lanjutkan ya Pak Ustadz di besok hari, lusa hari, kapan aja. Kan kadang-kadang Pak Ustadz tuh sibuk, saya juga kadang-kadang lagi live sibuk ya, sehingga udahlah kita teruskan besok. Nah gitu. Ya silakan closing statement Pak Ustadz. Oke, berarti ini closing ya Pak Pendeta? Kenapa Pak Ustadz suaranya jadi suara robot gitu Pak Ustadz? Oh, masa? Ini berarti closing? Ya, closing aja, nanti kita lanjutkan besok-besok lagi. Okay. Karena takutnya baterai Pak Ustadz itu sudah mau habis lagi. Iya, sekarat ini. Iya Pak, silakan Pak. Sekarat. Pak Pendeta silakan closing duluan, kita nggak nyebrang. Mungkin ambil kesimpulan di 2,5 menit. Pak Ustadz, kalau besok-besok kita ketemu, kita bahas soal teks-teks Alkitab. Jangan lari dari Alkitab dan Al-Quran ya. Kita kritik. Berani kali ngajuin tema itu sama saya. Ya, gak apa-apa. Kita kritik. Baik, boleh. Kalau kita ketemu lagi, gini aja Pak Pendeta. Tentukan aja itu mau dibahas kapan. Masalah kritik teks. Kalau saya siap selalu. Ya, kapan aja lah, begitu, kapan aja. Soalnya saya lagi nganter anak saya kan. Kalau gitu anak saya sudah KKN, sudah pulang KKN, nanti mungkin 1-2 hari saya jemput dia mau pulang KKN gitu ya. Jadi ya agak sibuk kadang-kadang malam. Hati-hati digeruduk ya Pak Pendeta. Jangan takut Pak Ustadz, saya berani ada yang geruduk tak lain. Oh, jangan Pak takut. Ustadz, Baik. saya betul. Kalau saya digeruduk, saya live. Saya taruh di depan
rumah saya dan saya keluar. Iya, Pak. Betul. Oke, oke. Saya nggak akan telepon polisi. Walaupun saya di kompleks militer, ya rumah saya di kompleks militer. Tapi kalau ada yang geruduk, saya live kan, saya keluar. Gitu. Baik ya. Teman-teman semuanya, ini adalah closing kita 2,5 menit ya. Kita ambil kesimpulan saja. Saya tidak akan jawab pertanyaan Pak Pendeta lagi. Terus saya tidak akan menyerang lagi ke Pak Pendetanya ya. Saya hanya menekankan ya kepada kita semuanya, teman-teman ya. Jangan sampai di pemikiran kita itu Tuhan itu sama dengan makhluknya ya. Jangan sampai seperti itu. Karena apa ya? Allah Subhanahu wa taala salah satu sifatnya mukhallafatul hawadits, dia itu ya berbeda dengan sesuatu yang baru. Jadi arti ya dari mukhallafatul hawadits itu dia berbeda dengan makhluknya. Hanya Tuhan yang maha lemah yang muncul ke permukaan bumi sampai diberhalakan dan dibentuk oleh manusia ya. Ingat itu, hanya Tuhan yang lemah. Jadi Tuhan kita tidak memerlukan apapun dari makhluknya. Fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Quran surah Ali Imran ayat 97. Allah Subhanahu wa taala itu tidak perlu seperti makhluk. Makhluk punya otak, Allah nggak perlu karena dia yang menciptakan otak. Terus makhluk punya pikiran, Allah kagak perlu itu ya karena dia yang menciptakan pikiran. Jadi teman-teman semuanya ya, bagaimana kita mengetahui keberadaan Allah Subhanahu wa taala? Gampang ya, kita diberi akal, maka dari itu lihat dengan akal kita. Nanti jangan ditanya ya, jangan ditanya mana akal kita itu matanya. Waduh, bukan kayak gitu yang saya maksud ya, melihat dengan akal. Nanti malah ditanya pula saya, mana akal itu matanya? Bukan kayak gitu ya teman-teman. Jadi seperti itu saja ya teman-teman. Qul shadaqallah ya, katakanlah maha benar Allah dengan segala firman-Nya ya. Jadi itu saja yang saya sampaikan ke publik tentang masalah konsep ketuhanan, bagaimana Tuhan kita ya. Ya kalaunya dari Pak Pendeta pun juga sudah menjelaskan doktrin dari kekristenan, kita hargai ya apa yang beliau sampaikan. Jadi seperti itu. Saya berterima kasih kepada Pak Pendeta atas diskusi dadakan malam ini ya. Nanti insya Allah kita bisa ketemu di lain waktu dan membahas sesuai dengan tema. Insya Allah akan saya DM. Silakan Pak Pendeta untuk 2,5 menitnya. Baiklah teman-teman semua, ya ini hanyalah diskusi kami untuk mengedukasi ya, namanya Islam dan Kristen itu sama-sama agama dakwah. Jadi diskusi-diskusi seperti ini tentu sangat diharapkan sekali agar supaya orang-orang muslim tahu tentang bagaimana pandangan kekristenan mengenai keyakinan mereka, dan orang-orang Kristen tahu bagaimana pandangan keyakinan muslim dalam Kristen, sehingga biarkanlah orang-orang yang di bawah kita, Pak Ustadz yang ada 10.000 mungkin 7.000, yang saya hanya 1.400 tadi ya, pokoknya masing-masing kita dapat memahami. Silakan mereka yang menilai. Dan yang selanjutnya yang saya ingin sarankan kepada saudara-saudara semua, bahwa marilah kita menjaga kondusivitas ya dalam berapologet ini, agar supaya kita ada apa ya, ada, ini bukan hiburan tapi ini ada edukasi. Yang saya ingin tekankan kepada viewersnya Pak Ustadz adalah, pertama, jangan pernah ya, jangan dalam sudut kekristenan, pandangan kekristenan, kami atau saya menyatakan bahwa siapapun agama, siapapun nabi, siapapun rasul, siapapun guru, siapapun pendeta, siapapun Pak Ustadz, siapapun Pak Kiai, siapapun para pastor yang menyatakan bahwa Yesus bukanlah Tuhan, Yesus bukanlah Allah, pasti mereka semua adalah sesat dan palsu. Karena saya percaya agama Muslim sudah menyatakan bahwa mereka tidak percaya kepada, tidak ada dalam kitab mereka tentang Yesus, dan di dalam kitab suci kami tidak ada tentang Muhammad. Jadi saya kira tidaklah elok kalau kita saling menyerang mengenai pribadi-pribadi yang kita sangat hormati ini ya. Itu sebabnya bisa dikenakan pasal penistaan agama apabila kita menyerang pribadi-pribadi ini.
Nah, gitu teman-teman ya. Jadi saya selalu menyarankan kepada kita bahwa ketika kami mengatakan adalah kepalsuan, adalah kesesatan mereka yang menyebut dirinya Yesus bukan Tuhan, yaitu tidak